Halo semuanya, perkenalkan nama saya Romi Zaki Nabil Fikri dari Universitas 17 Agustus 1945 atau biasa disebut UNTAK ya. Nah, untuk kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan basic command dari terminal Linux. Nah, sini langsung aja kita ke programnya ya. Nah, di sini kita menggunakan, sebentar ini kita clear bekas latihan ya. Nah, ini kita pakai Ubuntu yang versi desktop ya. Kan ada dua tuh, versi server sama versi desktop. Kita pakai yang versi desktopnya. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke dalam subbab 1 yaitu navigasi sistem. Nah, di dalam navigasi sistem ini bagaimana sih kita menampilkan lokasi kita saat ini ya. Nah, bisa langsung ditekan pwd atau di komen pwd. Nah, di sini kita ada pada home ya dari user Romi seperti itu. Nah, untuk melihat isi dari direktori seperti apa sih, bisa menggunakan command ls ya. Di sini akan muncul folder-folder ya yang ada pada home ya dari user Romi seperti itu. Lantas ya, bagaimana sih caranya untuk melihat isi direktori dengan sangat detail? Nah, kita bisa langsung menggunakan ini ls-l terus misal dokumen ya. Nah, di sini ada file detailnya nih ya, dari folder dokumen seperti itu. Ini untuk ini melihat isi dari direktori dokumennya dengan sangat detail, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana sih cara menampilkan file tersembunyi? Nah, untuk menampilkan file tersembunyi bisa menggunakan ls-a ya, seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat, diamati juga bahwa ada file-file yang tidak ditampilkan saat kita mengkomen ls yang biasa atau regular ls saya menyebutnya. Nah, untuk menampilkan file-file yang tersembunyi tersebut kita bisa menggunakan ls-a. Nah, selanjutnya kita akan mendemokan gimana sih caranya kita masuk ke suatu folder atau directory. Nah, kita bisa menggunakan cd. Sebagai contoh, kita masuk ke ya. Nah, di sini kita sudah berpindah ke folder dokumen dengan menggunakan cd. Untuk kembali itu bagaimana sih ya kan? Untuk kembali kita bisa menggunakan cd lagi gitu. Nah, untuk melihat, untuk keluar maksudnya untuk keluar dari home dari user Romi ini bagaimana sih? Kita bisa menggunakan cd. Mohon maaf. Oh, gini. Ya, benar tadi. Nah, di sini kita sudah keluar ya dari yang user Romi ya, home dari user Romi. Di sini kita bisa ls. Nah, ini ada beberapa user yang pernah kita tambahkan di dalam desktop Ubuntu ini. Nah, sekarang kita masuk lagi. Kita kalau ingin masuk lagi menggunakan command ini ya. Nah, ini kita sudah masuk lagi ke dalam user Romi ya, ke dalam home-nya seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menampilkan struktur seperti pohon, struktur file seperti pohon? Nah, kita bisa menggunakan tree. Nah, tree ini akan menampilkan seperti ini ya. Nah, dia kayak ada akar-akarnya gitulah, seperti akar pohon seperti itu. Nah, sebenarnya ini nggak langsung ya.
ini karena kita sudah install. Kalau belum install bisa langsung pakai sudo apt install 3. Seperti ini nanti. Nah, ini karena kita udah install ya, sudah ya berarti ya. Nah, langsung kita masuk ke subbab 2 ya, yaitu manajemen file. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat folder dulu ya. Nah, untuk menggunakan membuat folder itu kita bisa menggunakan mkdir. Terus nama foldernya seperti apa? Misal kita ls. Nah, ini ada ini uji 01. Nah, untuk membuat ini kan foldernya sudah dibuat. Nah, sekarang misal kita ingin membuat file kosong nih ya. Nah, kita bisa langsung menggunakan touch ya, touch. Terus misal kita masuk ke ini uji dulu, biar rapi ya dan enggak berantakan. Maaf. Nah ya, kita sudah masuk ke dalam folder ini uji. Nah, untuk membuat file kosong kita bisa menggunakan touch, terus namanya misal hasil gitu aja ya, hasil 01 misal nih ya. Nah, di sini mohon maaf. Ya. Nah, di sini udah terbuat ya, hasil 01 ya. Ini untuk file kosongnya sudah kita buat ya. Nah, ini ya. Oke, langsung gimana sih untuk cara menyalin file. Nah, ini kita akan coba pada file ini ya, hasil 01 kita coba salin. Kita bisa menggunakan cp hasil 01.txt ya. Ini nama file awalnya ya, nama file awalnya, dan ini nanti nama file salinannya ya. Nah, kita coba namain gini aja. Dan voila, ini sudah disalin ya. Dan ini yang hasil 02 ini hasil salinan dari hasil 01. Nah, sekarang kita kembali ke home ya. Gimana sih caranya kita agar bisa menyalin direktori dan juga isinya ya. Nah, kita buat dulu. Kita buat mana uji nih 02. Nah, kita akan salin ya, kita akan salin folder ya, ini uji 01 ke uji nih 02. Kita bisa menggunakan cp -r Nah, ini itu nama folder asal ya yang mau disalin. Nah, ini itu nama folder tujuannya yang kita lingkarin. Nah, sekarang kita coba masuk ke kita ls. Nah, di sini untuk folder beserta isinya ya sudah tersalin ke dalam folder uji nih 02 seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke home lagi ya. Bagaimana sih cara menghapus
file. Nah, kita coba masuk ke ini ya. Oh maaf. Nah, kita coba masuk ke sini lagi. Nah, di sini kan ada 2 file nih. Kita akan coba sih hapus salah satu filenya. Nah, bisa kita izinkan pakai komen ini, maksudnya kasih 02.txt ls dan file berhasil dihapus ya. Nah, untuk menghapus direktori dan isinya seperti apa sih? Nah, kita masuk ke ini dulu, folder ini. Nah, kita sudah masuk ke dalam sini. Yang tadi sudah kita ketahui ada folder yang isinya ini ya. Ya, ada folder ini uji 01 di dalam folder uji ini 02. Nah, sekarang kita akan coba hapus folder ini beserta isinya. Nah, kita bisa menggunakan rm ya, -r nama folder ini ya. Nah, yang mau dihapus, karena yang mau kita hapus ini nama foldernya ini uji, maka kita masukkan ini uji 01 ya, dan folder berhasil dihapus ya. Nah, kita kembali ke home lagi. Oke. Kan kita sudah menghapus ya, terus menyalin dan membuat file dan folder ya. Sekarang kita akan menampilkan informasi detail dari suatu file. Nah, kita masuk lagi ke masuk lagi ke sini, kita ls. Nah, di sini ada filenya ya, yang tadi HASI01. Nah, sekarang kalau pengen menampilkan informasi detail dari ini, kita bisa menggunakan ini ya, start HASI01 bentar 1.txt. Nah, di sini kita udah berhasil menampilkan informasi detail dari file yang namanya HASI01. Kita lihat OBS-nya. Nah, masih ngerekam ya. Kita cek, takutnya lupa ngerekam ya kan. Nah, kita masuk pada subbab 3 nih. Nah, subbab 3 ini pengelolaan file teks lah ya. Nah, yang sudah kita ketahui di sini ada file yang namanya HASI01. Nah, di sini kita akan coba menambahkan isi dari file ini ya. Ini kan masih kosong nih, HASI01. Kita coba kasih isi. Nah, kita coba kasih isi. Kita bisa menggunakan nano terus spasi nama filenya HASI01.txt. Nah, di sini kita akan tambahkan beberapa baris untuk isi dari filenya. Misal kita tambahkan nama mobil aja, misal Toyota, merek mobil ya. Terus apa itu, Honda ya, Honda ya, dan segala macam nanti ya. Ya, di sini ada, sebentar kita tambahkan satu lagi biar pas jadi 8. Oke. Kita save dulu. Terus kita X. Nah, di sini untuk menampilkan ya isi dari file HASI01 ini, kita bisa menggunakan cat
ini isi filenya sudah berhasil kita tampilkan ya. Dan bagaimana sih misal kita pengen nih cuma menampilkan 2 teratas dan 2 paling bawah, misal ya 2 atau 3 lah, bebas, itu nanti kalian bisa pilih ya sesuai keinginan kalian. Misal kita akan melihat 3 teratas ya, 3 isi dari file teratas ini ya. Nah, kita bisa langsung masukin headman ya. Terus ini 3 ini apa sih? 3 ini adalah jumlah teks yang ingin kita tampilkan ya. Ini kita kan ingin menampilkan 3 teratas, nah, bisa menggunakan ini. Nah, ini langsung tampil nih 3 teratas nih ya, bisa dilihat tuh. Toyota, Honda, Pagani, seperti itu. Jadi 3 teratas seperti itu. Mohon maaf jika bahasanya kurang baku ya, karena di sini saya baru belajar. Dan ini kan tadi melihat 3 teratas. Nah, kita lanjut bagaimana cara melihat 3 terbawah ya, isi teks terbawah. Nah, ini yang 3 terbawah ya. Nah, bagaimana sih kita ingin mengedit secara lanjut ya, mengedit teksnya atau filenya secara lanjut, kita bisa menggunakan Vim. Nah, Vim ini juga begitu. Kita kalau misal belum install, kita harus install dulu menggunakan command sudo apt install Vim ya. Tapi kebetulan di sini kita sudah install, jadi bisa langsung kita gunakan seperti ini. Nah, dia akan masuk seperti ini ya, masuk ke menu seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa edit, tapi di sini kita nggak edit ya, jadi kita langsung out aja. Untuk outnya kita menggunakan escape ctrl-z atau bisa menggunakan ctrl-c ya, ctrl-c untuk exitnya. Nah, untuk editor GUI kita bisa menggunakan command ini, gedit nama filenya c01.txt. Nah, ini GUI-nya seperti itu. Kalau tidak ada yang ingin kita ubah, kita tekan save aja. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, untuk materi selanjutnya atau subbab 4 ini kita ada hak akses ya. Hak akses file ini ya, kita akan kayak belajar cara memberi hak dari suatu file pada Ubuntu ini. Langsung kita contohkan saja ya. Yang pertama, untuk memberi hak eksekusi ya, ini kita bisa menggunakan ya. Sebentar, tapi pertama kita buat dulu. File satu lagi ya. Ada beda format ya, satunya SH, satunya TXT. Nah, untuk memberi haknya kita bisa menggunakan ini, kita memberi hak eksekusi ya, hak eksekusi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, HC001SH ini untuk izinnya. Ini yang 3 paling depan ini untuk user, yang tengah ini untuk
grup ya, terus yang paling belakang itu untuk others. Nah, gimana sih kita memberi hak akses secara manual ya? Kita memberi hak akses secara manual ya. Nah, untuk Octal, nah di sini Octal itu misal chmod, kita akan memberikan read ya, read saja pada usernya ya, read, akses read aja bisa kita gunakan untuk yang user. Yang awal ini angka awal ini untuk user. Yang angka kedua, misal kita yang angka kedua kita ingin write sama execute aja. Yang user ini kita buat baca aja ya, berarti ini 3, kita masukin 3. Nah, kodenya itu ya, ada kodenya ya teman-teman. Jadi kalau misal kita mau masukin nih, misal di user kita masukin read, write, execute, itu untuk read itu kodenya 4, write itu kodenya 2, untuk execute itu kodenya 1. Jika ingin mengaktifkan semuanya atau memberi akses semuanya seperti read, write, execute, bisa langsung ditambahkan saja ya. Untuk read tadi 4, terus write-nya 2, execute-nya 1, itu total berarti 7 ya teman-teman. Nah, bisa langsung 7 seperti ini kalau misal ingin menambahkan atau memberi akses semuanya. Tapi di sini kita akan memberi akses write aja, read aja, sorry, untuk yang user. Terus yang grupnya ini kita kasih write, execute 3. Terus untuk yang terakhir kita kasih nggak kita kasih apa-apa ya. Nah, terus kasih 01. Oh maaf, salah nama filenya. Nah, kita tuh ya kan, ini untuk usernya jadi read aja, grupnya jadi ada write, execute. Untuk yang othernya itu nggak ada, jadi othernya nggak kita akses, nggak kita kasih akses sama sekali, seperti itu. Dan untuk yang octal atau apa ya, huruf pokoknya ya. Nah, ini kita bisa menggunakan chmod ya, plus U plus, misal kita coba read aja ya. Nah, jadi kalau misal mau aktifin semua tinggal RW gini. Kalau kita coba dulu ya, kalau mau aktifkan semua hasil sebentar, maaf. Nah, ini kita untuk usernya sudah kita kasih semua aksesnya, yaitu read, write, execute seperti itu. Ini untuk octal ya, octal itu menggunakan huruf ini. Kalau numbering ini menggunakan ini ya, angka seperti itu. Dan untuk memberi akses bisa menggunakan tanda plus. Dan untuk menonaktifkan akses atau tidak memberi akses, misal kita hanya memberi ingin menghilangkan akses write-nya, kita bisa seperti ini. U main R terus spasi nama filenya. Oh maaf, salah ya. Oh, nah, untuk read-nya sudah hilang ya pada user seperti itu. Nah, sini kita akan lanjut ya.
akan langsung lanjut ke untuk mengubah kepemilikan file. Nah, di sini kan ada nih ya tadi tulisan untuk usernya ini Romi ya, untuk grupnya ini Romi. Nah, bagaimana kita akan mengubah usernya dari file HC001 ini ke user yang lain? Mari kita coba. Kita bisa menggunakan pakai ini ya, komen ini. Misal kita coba ubah ke ini ya, kita tadi ada user yang namanya Kurnia. Nah, kita ubah dari yang Romi ini ya, Romi ini ke user Kurnia pada file HC001. Maaf, kita harus gunakan sudo ya adik-adik, adik-adik teman-teman ya, mohon maaf. Nah, di sini kita lihat, nah sudah berubah menjadi Kurnia seperti ini ya, untuk usernya sudah berubah ke Kurnia. Bagaimana kita kalau ingin mengubah grupnya? Nah, untuk mengubah grupnya kita bisa menggunakan sebentar ya. Nah, di sini kita tinggal kasih titik 2 seperti ini. Misal kita ubah ke Kurnia semua. Seperti biasa kita harus sertakan sudo ya agar bisa. Kita lihat lagi. Nah, sudah bisa ya. Ini sudah usernya Kurnia, grupnya Kurnia. Sekarang kita masuk ke subbab 5, yaitu informasi sistem. Nah, informasi sistem yang pertama kita langsung bagaimana sih caranya kita melihat informasi kernel dan sistemnya. Kita tinggal masukkan komen uname main A untuk melihat informasi mengenai kernel dan sistem, dan untuk melihat jika kita ingin melihat versi dari Ubuntu-nya, versi lengkap dari Ubuntu-nya, kita bisa menggunakan lsb release terus min A ya. Nah, di sini akan menampilkan versi dari Ubuntu-nya gitu. Nah, untuk menampilkan hostname dan OS-nya kita bisa menggunakan hostname ctl. Nah, di sini akan menampilkan detail dari hostname dan juga OS-nya. Nah, misal kita ini pengen tahu nih bagaimana ya, berapa lama ya komputer atau sistem kita hidup atau dinyalakan ya, kita bisa langsung menggunakan command uptime seperti ini. Di sini akan langsung muncul lama waktu sistem dinyalakan seperti itu. Dan untuk melihat proses yang sedang berjalan, kita bisa langsung menggunakan top seperti ini munculnya ya. Untuk reset kita langsung tinggal C aja, Ctrl C. Nah, untuk melihat versi yang lebih lengkap atau lebih interaktif, kita bisa menggunakan htop ya. Tapi htop ini sekali lagi sama seperti Vim dan lain-lain yang tadi, itu harus diinstal dulu. Kebetulan di sini kita sudah install, jadi kita langsung tekan aja. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Untuk keluar tinggal Ctrl C seperti biasa. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang misal aku pengen lihat nih ya, informasi dari disk kayak gimana ya. Nah, kita bisa menggunakan komen ini ya, min H ya, tuh. Oke, min H. Terus misal ini ya, ini kita kembali ke home. Nah, misal
bagaimana sih cara melihat ukuran dari directory itu? Nah, kita bisa menggunakan, misal sebagai contoh ya, kita bisa menggunakan komen ini, dan untuk foldernya kita bisa menggunakan downloads. Ini kita pakai downloads cuma sebagai contoh. Nah, di sini langsung muncul ukuran dari folder downloads itu berapa ya, menggunakan komen ini. Nah, untuk melihat memori RAM yang sering digunakan ya, kita bisa langsung memasukkan komen seperti ini ya, min a. Nah, ini akan langsung melihat memori RAM yang digunakan pada sistem. Nah, sekarang kita masuk ke subbab 6, yaitu perintah jaringan. Nah, untuk perintah jaringan ini yang pertama, misal kita ingin menguji koneksi internet, kita bisa langsung menggunakan ping google.com. Nah, di sini kita akan melihat pingnya atau MMS ya. Untuk berhentinya tinggal C ya, Ctrl C seperti yang sudah. Nah, untuk menampilkan IP address ya, IP address ya, maaf, kita bisa menggunakan IPA ya. Nih, IP address ya. Untuk menampilkan routing kabel kita bisa menggunakan, nah ini untuk menampilkan informasi mengenai routing kabelnya. Nah, bagaimana kita cara kita menampilkan konfigurasi koneksi? Nah, kita bisa menggunakan ini untuk menampilkan konfigurasi koneksinya. Nah, ini untuk menampilkan konfigurasi ya, koneksi. Untuk keluar tinggal Ctrl C. Dan misal nih kita ingin mengambil konten dari web ya, kita bisa menggunakan curl. Misal sebagai contoh https. Oke. Misal belum install mungkin ya. Bentar. Ya benar, belum kita install, jadi kita install dulu. Nah, langsung kita coba komennya. Nah, ini langsung ngambil konten dari ini ya. Sebentar.
ya, kita coba mengambil informasi dari google.com ya. Nih, mengambil informasi. Nah, curl ini untuk mengambil konten dari web saja. Kalau ingin mengunduh kita bisa menggunakan widget ya. Nah, widget. Nah, ini untuk mengambil untuk mengunduh kontennya tuh ya. Sudah di save pada file bernama index.html. Nah, bagaimana sih untuk misal kita ingin mengecek port aktif, kita bisa menggunakan ini untuk melihat port aktif ya. Tuh, ini port-port yang aktif pada sistem ya, bisa menggunakan ini juga harus diinstal dulu ya. Ini untuk menginstalnya juga menggunakan sudo apt install nettools namanya, baru kita bisa mengakses komunitas netstatstool ya. Kita masuk pada subbab 7 ya. Nah, misal pada subbab 7 ini menjelaskan tentang manajemen paket ya, seperti menginstal, mengupgrade, terus remove ya, dan menghapus otomatis atau auto remove ya. Nah, yang pertama kita akan coba kita masuk dulu ke PPT nya. Kita coba install satu app ya, satu app atau itu kita coba install. Nah, di sini kalau untuk install seperti yang kita ajarin tadi, kita jelasin tadi, kita menggunakan sudo apt install neofetch. Kita tunggu dulu, sedang menginstal ya. Saat ditunggu masih 47%. Sedang menginstal prosesnya. Nah, ini sudah menginstal dari yang namanya tadi neofetch. Nah, ini sudah terinstall neofetch-nya. Untuk mengupgrade ya, kita bisa menggunakan ini untuk mengupgrade. Misal ini ya, oh maaf, oh ada yang salah ini. Kurang komennya. Nah, ini sedang diupdate seperti itu. Tuh, ini sedang diupdate ya.
diperbarui lagi, nunggu lagi ya. Sambil nunggu kita jelasin juga untuk install tadi kan sudah, untuk upgrade itu mengupgrade semua paketnya ya. Nah ini untuk upgrade. Nah kalau update itu juga sama, untuk memperbarui juga ya. Karena terlalu lama, untuk menghemat durasi kita stop aja. Untuk update kita bisa menggunakan ini sudo apt update. Nah, sini proses di update semua paket yang ada di dalam Ubuntu ini ya, kita tunggu. Nah untuk menghapus paket, habis ini kita akan demokan juga. Untuk menghapus paket kita bisa menggunakan ini ya, remove. Misal kita mau remove film, ini sudah di remove atau sudah dihapus seperti itu. Nah untuk menghapus, bentar kita install dulu. Kita coba install lagi ya. Nah ini kita install lagi ya. Nah nanti kita akan demonstrasikan ya, atau demokan gimana cara menghapus paket beserta konfigurasinya. Untuk menghapus paket beserta konfigurasinya, nah ini menggunakan komen ini. Nah paket sudah berhasil dihapus dan beserta direktorinya atau beserta konfigurasinya seperti itu. Nah untuk menghapus file-file yang tidak dipakai atau tidak terpakai, kita bisa menggunakan sudo apt auto remove. Nah ini untuk menghapus file-file yang tidak terpakai. Nah di sini kita akan mendemokan juga bagaimana cara menginstalasi paket menggunakan dpkg. Nah yang pertama kita akan coba ini ya, uninstall dulu. Ini kita vim aja karena push tadi terlalu besar, makan durasi, jadi kita coba pada vim. Nah, pertama kita download dulu ya. Kita tidak menggunakan sudo apt install tadi, kita menggunakan apt download. Nah, ini hanya untuk mendownload ya, hanya di download saja, tidak sekalian menginstal. Nah ini sedang di download. Untuk vimnya ya, kita menggunakan vim untuk bahan percobaannya. Nah ini sudah di download ya, sudah di download untuk vimnya nih. Ini tadi meskipun gagal tapi sekarang sudah berhasil. Nah di sini untuk menginstalnya, nah ini coba kita lihat dulu apakah sudah diinstal. Sepertinya sudah. Sebelum masuk ke proses installnya, kita lihat paketnya sudah di download apa enggak. Bentar.
Nah, ini sudah di download ya. Ini filmnya sudah terdownload ya, tinggal kita install. Nah, untuk installnya kita bisa menggunakan dpkg mini film. Nah, seperti ini, langsung kita install. Oh, mohon maaf, sudo, kita menggunakan sudo. Sudah diinstal, film sudah diinstal, sudah di-download dan sudah diinstal. Nah, sekarang kita akan lanjut pada subbab selanjutnya yang namanya subbab 8 ya. Tadi kita sudah melewati subbab 7, sekarang kita masuk ke subbab 8 ya. Subbab 8 sendiri ini mengenai manajemen layanan ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh kita akan demonstrasikan menggunakan APAC2 ya. Pertama, untuk mengecek status kita menggunakan sistem CTL status. Nah, ini untuk status APAC2 nya sudah aktif ya. Kita sudah install juga untuk APAC2 nya ya, jadi kita tidak perlu install lagi. Nah, untuk cara menghentikan servisnya kita bisa menggunakan kita coba cek apakah sudah dihentikan. Nah, sudah inaktif atau sudah berhenti untuk APAC2 nya. Nah, untuk mengaktifkan ya, tinggal kita start. Dan untuk APAC sudah berhasil diaktifkan kembali. Nah, untuk merestart kita bisa langsung menggunakan ini sudah di restart ya. Ini untuk kapasitasnya sudah di restart. Nah, untuk menghentikan servisnya saat booting ya, nah kita bisa menggunakan ini. Nah, ini sudah dinonaktifkan untuk kapasitasnya saat booting. Untuk menjalankan saat booting tinggal di enable. Pokoknya sama, tinggal di enable. Nah, sudah di enable atau sudah dijalankan kembali. Untuk melihat sistem error ya, log sistem error, kita bisa menggunakan jurnal ini untuk melihat log-log error yang telah terjadi di sistem seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke subbab 9 yaitu manajemen pengguna. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan user. Untuk menambahkan user kita bisa menggunakan add user. Terus misal ya, oh maaf ya, nah sudah berhasil membuat
user yang bernama Hera. Nah, ini kan tadi kan langsung menambahkan password ya. Nah, kalau untuk membuat user saja tanpa menambahkan password bisa langsung seperti ini ya, balik. Nah, ini kan add user, ini langsung user add. Ini untuk menambahkan user saja tanpa langsung dimintai passwordnya, user add ya. Nah, tapi di sini kita langsung lanjut saja. Bagaimana sih cara untuk menghapus user ini yang telah kita buat ya, Hera ini ya. Kita tinggal del user Hera. Nah, dan user berhasil dihapus seperti itu. Nah, bagaimana cara menambahkan user ke grup sudo ya? Kita bisa menggunakan sudo terus sudo nama usernya, misal tadi ya Kurnia. Nah, user Kurnia sudah berhasil ditambahkan ke grup sudo seperti itu. Dan untuk mengubah password kita bisa menggunakan pd nama user, misal usernya Romi ya. Ini user ini, nah, tinggal aja ya kan. Tuh. Sudah diganti untuk password dari Romi ini ya. Lanjut ke bab 10 ya. Bab 10 ini pembersihan dan maintenance. Nah, untuk menghapus case apt kita bisa menggunakan case ini ya. Untuk menghapus case ya, kita bisa menggunakan ini, komen ini. Nah, untuk menghapus file yang tidak terpakai kita bisa menggunakan sudo apt remove seperti yang tadi ya. Nah, ini langsung dihapus yang tidak terpakai, dihapus semua. Nah, untuk melihat log lama ya, misal kita ingin melihat log lama ya, misal kita ingin melihat log 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu, kita bisa menggunakan kita coba 4 hari. Kita harus pakai sudo ya. Nah, ini langsung mendelete jurnal atau log lama yang 4 hari ini ya, 4 hari terakhir ini, seperti itu. Jadi kita bisa atur, misal kita mau 3 ya, 3 hari aja nih kita hapus, misal seperti itu. Nah, kita bisa ganti ininya di sini ya, di time-nya ini. Oke, dan untuk restart sistem kita bisa langsung seperti ini. Ini sistem akan langsung di
akan langsung di restart. Akan langsung di restart seperti ini. Nah, sekian, mohon maaf jika ada salah kata ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.